Ibu, Bapak, dan Saudari yang terkasih, penjara merupakan satu tempat yang tidak asing di dalam kehidupan bersama kita. Ada banyak orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan bukti dan saksi bisa masuk dan tinggal di dalam penjara itu tanpa memandang agamanya apa saja, dari mana asalnya, pendidikannya apapun juga. Orang-orang Katolik pun bisa masuk dan tinggal di situ. Dan ini memang merupakan salah satu hal yang banyak kali terjadi di dalam kehidupan kita. Mereka yang dinyatakan bersalah, diputuskan bersalah, mesti masuk di situ. Namun demikian kadang-kadang terjadi bahwa ada orang yang sungguh tidak bersalah, tetapi diperbuat atau direkayasa sedemikian rupa sampai akhirnya orang pun bisa masuk dan tinggal di situ. Pengalaman seperti ini tidak hanya terjadi pada zaman ini, tetapi juga pernah dialami oleh Paulus dan Silas, yang kisahnya kita dengarkan dari bacaan yang pertama. Paulus dan Silas pada saat berada di kota Filipi pun mesti ditangkap oleh pembesar-pembesar kota dan kemudian didera dan dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Mereka dimasukkan di dalam penjara bagian yang paling tengah, yang tidak mudah orang untuk melepaskan diri. Bahkan kaki, tangan mereka pun diikat dan dipasung dengan kuat. Ini merupakan salah satu hal yang juga mungkin menjadi satu hal yang bisa kita renungkan bersama-sama. Keterpenjaraan merupakan salah satu kenyataan yang sebetulnya tidak hanya dialami oleh orang-orang yang terbukti salah berdasarkan data ataupun saksi-saksi tertentu. Tetapi di dalam banyak kesempatan dan peristiwa, ada banyak orang yang hidupnya pun merasa seperti di dalam penjara. Artinya tidak mengalami suatu kebebasan, tidak leluasa untuk bergerak atau melakukan hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita. Wabah yang sampai saat ini belum hilang dari tengah-tengah kita bisa membuat sementara orang menjadi terpenjara juga. Mau mudik tidak bisa, mau berjumpa dengan orang tua tidak bisa, mau mengunjungi orang sakit juga tidak mudah juga. Bahkan orang pun harus dibatasi di dalam perjumpaan dengan orang-orang lain. Keterpenjaraan, tidak kebebasan selalu saja terjadi di dalam kehidupan kita. Belum lagi kalau orang menderita sakit dan harus banyak terbaring di dalam rumah sakit atau di kamar. Segala sesuatunya harus tergantung dari uluran tangan serta kebaikan orang lain. Betapa banyak orang yang merasa bahwa hidupnya pun terpenjara, tidak leluasa, tidak bisa bebas untuk melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Ada banyak situasi, ada banyak kondisi di mana orang sering punya pengalaman seperti itu. Berbagai macam permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang berat yang banyak kali dialami oleh kita sekalian pun dalam arti tertentu membuat kita sekalian terpenjara, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa melakukan sesuatu lagi karena berbagai macam keterbatasan. Pengalaman seperti inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi Paulus dan Silas mempunyai suatu keyakinan terhadap Yesus yang bangkit. Mereka tidak menyesal dan mereka tidak kecewa berada di dalam penjara. Bahkan sebaliknya Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan satu pembebasan dari Allah pribadi. Orang-orang yang hidupnya terpenjara, mengalami kesulitan dan berbagai macam permasalahan di dalam kehidupannya dan berseru kepada Tuhan, Tuhan pun akan mendengarkan mereka. Tuhan membebaskan Paulus dan Silas dengan kuasa-Nya, dan pada akhirnya mereka bisa keluar dari penjara. Bahkan kepala penjara pun pada akhirnya menerima kesaksian Paulus dan Silas
dan menjadi orang-orang yang percaya. Kepala penjara dengan keluarganya menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ini merupakan salah satu kisah yang memberikan satu inspirasi agar kita sekalian pun berani berserah diri seperti Paulus dan Silas, tetap percaya terhadap penyelenggaraan ilahi di dalam situasi dan pengalaman apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, lebih-lebih pada saat-saat kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit, berbagai macam permasalahan berat yang banyak kali memenjara kehidupan kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini memberikan suatu peneguhan iman dan inspirasi yang semakin memperkaya hidup rohani kita pada hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, semua saja yang mengharapkan Dikau, Kau beri nafas kehidupan. Kami mohon semoga karenanya kami kujadikan orang yang selalu mencari kedamaian serta mengusahakan kebahagiaan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Besok pagi masih tetap ada misa pagi jam 6. Sedangkan sore hari kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan pukul 17.30. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga kita sekalian yang ada di sini, sanak saudara yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kita kepada banyak orang senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus.